Kali ini saya akan menjelaskan hasil proyek yang saya buat, yaitu tentang analisis prediktif berdasarkan harga emas dan indikator moneter menggunakan machine learning. Sebelum memulai, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Hervandi, absen ke-13 dari Prodi Akuntansi. Nah, yang pertama ada dataset. Dataset ini berisi data harian yang mencakup harga emas, B rate atau suku bunga acuan Bank Indonesia, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS atau kurs, dan tingkat inflasi di Indonesia. Nah, data ini dapat dimanfaatkan untuk membangun model machine learning prediktif, khususnya untuk mengkaji kolerasi antara kondisi ekonomi makro dengan perilaku atau niat beli konsumen dalam konteks e-commerce, investasi emas, atau aktivitas ekonomi lainnya. Dengan pendekatan yang tepat, dataset ini dapat digunakan sebagai fitur dalam model klarifikasi atau regresi untuk mengestimasi kemungkinan terjadinya transaksi atau pembelian online. Nah, yang pertama ini ada EDA atau Exploratory Data Analysis. Analisis data eksploratif adalah proses untuk awal memahami data Anda. Tujuannya adalah untuk merangkum karakteristik utama, mengidentifikasi potensi masalah seperti missing value atau outlier, dan menemukan pola atau insight awal dalam data Anda. Seringkali menggunakan visualisasi. Ini dapat membantu Anda mengarahkan langkah-langkah selanjutnya dalam analisis atau pemodelan data. Nah, di sini analisis variabel numerik terdiri dari histogram distribusi dan grafik harga emas yang saya berikan di layar, dan saya ambil dari hasil proyek yang saya kerjakan. Oke, jadi di sini ada histogram distribusi. Yang pertama ini ada price, B rate, kurs, dan inflasi. Nah, untuk yang price, di sini distribusinya ini bimodal atau dua puncak, yang menunjukkan dua periode harga emas yang dominan atau kemungkinan mencerminkan perubahan signifikan pasar atau kebijakan ekonomi. Terus yang berikutnya ini ada B rate. Nah, B rate ini terdistribusi tidak merata dengan konsentrasi besar sekitar 3,5%, menunjukkan suku bunga cenderung stabil di nilai rendah dalam periode tertentu. Berikutnya ada kurs. Kurs ini terdistribusi normal miring ke kanan dengan mayoritas nilai berada antara 13.500 hingga 15.000. Terus yang terakhir ini ada inflasi. Sebagian besar data berada di bawah 4% dengan puncak sekitar 3%. Ada beberapa outlier kecil di atas 5%. Terus yang grafik harga emas ini dari waktu ke waktu memperlihatkan perubahan harga emas dari tahun 2016 sampai 2024. Harga emas cenderung naik terus dari waktu ke waktu, apalagi setelah tahun 2019. Tapi harganya juga kadang naik turun dalam periode tertentu, dan naiknya paling tinggi sekitar tahun 2020, terus naik pelan-pelan menjelang tahun 2024. Oke, jadi ini ada analisis kolerasi. Nah, untuk kolerasi matriks ini terdapat dua sumbu, yaitu X dan Y. Kedua sumbu mempresentasikan fitur-fitur numerik yang dianalisis seperti price, B rate, kurs, dan inflasi. Setiap sel dalam matriks menunjukkan kolerasi antara fitur pada sumbu Y atau baris dan fitur pada sumbu X atau kolom. Nah, di sini kan terdapat 3 warna ya, yaitu merah, biru, dan putih atau abu-abu nih. Nah, kalau merah itu menunjukkan kolerasi positif. Semakin merah warnanya berarti semakin kuat kolerasi positifnya. Terus warna biru. Nah, kalau warna biru ini dia menunjukkan kolerasi negatif. Semakin biru warnanya berarti semakin kuat kolerasi negatifnya. Terus yang terakhir ini ada warna putih atau abu-abu ya. Ini menunjukkan kolerasi yang lemah atau mendekati nol. Jadi kita pahami aja ini netral, atau tidak ada hubungan dengan linear yang signifikan. Terus
ini ada angka. Nah, angka-angka ini juga ada artinya. Kalau angka 1 itu kolerasinya positif atau sempurna. Jadi kayak hubungan linear positifnya itu sangat kuat. Terus yang 0 itu tidak ada kolerasi linear atau tadi yang saya sebut itu netral ya. Terus ini ada min ya, min. Nah, kalau min itu kolerasi negatif yang sempurna. Nah, jadi ini hubungan linearnya itu negatifnya sangat kuat. Terus berikutnya ini ada kedua ada pemrosesan data atau data per processing. Nah, pemrosesan data adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk mengubah data mentah atau raw data menjadi format yang bersih, terstruktur, dan sesuai untuk analisis lebih lanjut, visualisasi, atau pemodelan machine learning. Jadi, untuk pemrosesan data itu seperti membersihkan dan menyiapkan data mentah agar lebih berkualitas dan siap digunakan untuk analisis atau model machine learning. Tujuannya untuk mengatasi masalah seperti data kosong, outlier, format yang berbeda, dan mengubah data menjadi format yang lebih sesuai, misalnya skala yang sama atau angka untuk teks. Intinya, membuat data menjadi bahan baku yang baik agar hasil analisis atau modelnya lebih akurat dan efektif. Jadi ini bagian dari proyek yang saya buat. Berikut ini ada pemisahan data. Nah, untuk pemisahan data adalah untuk membangun model machine learning yang tidak hanya bekerja baik pada data yang digunakan untuk melatihnya, tapi juga mampu menggeneralisasi dengan baik pada data baru yang belum pernah dilihat. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan model yang dibangun dapat bekerja dengan baik pada data baru yang belum pernah lihat sebelumnya atau generalisasi. Nah, dan menghindar overfitting atau model terlalu hafal data latih sehingga buruk pada data baru. Dan di sini ada bagian yang proyek saya buat. Oke, yang terakhir ini ada pembuatan dan evaluasi model. Nah, untuk tahapan ini merupakan inti dari proses machine learning setelah data dipersiapkan. Tujuannya adalah untuk membangun model prediktif atau deskriptif berdasarkan data yang telah diproses dan kemudian mengukur serta memahami performa model tersebut. Sini juga ada bagiannya, proyek yang saya buat. Sekian penjelasan saya hari ini.